Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Sulistiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama dengan rekan saya, Bu Yuni. Bu Yuni bisa memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yuni Indriani Tias, biasa disebut atau dipanggil dengan Bu Yuni. Saya mengajar di kelas 6. Saya sebagai rekan kerja dari Bu Atik Sulistiani yang akan melakukan praobservasi. Jadi gini Bu Yuni, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuni karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan serangkaian supervisi akademik pada kesempatan kali ini. Jadi Bu Yuni, yang saya tahu itu kan dalam pembelajaran di CGP itu kegiatan supervisi akademik itu terbagi dengan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu praobservasi, yang kedua observasi, dan yang terakhir itu pasca observasi. Di sini nanti kita akan melakukan praobservasi dulu nih Bu. Ya, betul ya. Selanjutnya saya ingin bertanya-tanya kepada Bu Yuni pada waktu praobservasi ini ya. Ini Bu Yuni, apa yang Bu Yuni harapkan atau tujuan dari kegiatan praobservasi kali ini? Baik, yang saya harapkan dari praobservasi ini yang pertama yaitu saya mendapatkan pengalaman, terutama pengalaman. Karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga yang bisa menjadikan kehidupan kita lebih baik. Pengalaman dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu saran serta masukan. Itu bisa membuat saya menemukan beberapa atau ide dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Apalagi kalau sekarang kan Merdeka Belajar ya Bu, itu musimnya kan bukan musim lagi Bu, kalau identik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah seperti itu Bu. Jadi saya ingin menggali lebih dalam. Dengan observasi ini saya tahu titik kekurangan saya di mana, yang harus saya benahi itu di mana, seperti itu. Ya berarti nanti Bu Yuni itu tujuannya atau harapannya itu untuk kegiatan pembelajaran yang Bu Yuni lakukan nanti akan ada perubahan ke depannya untuk yang lebih baik, ngoten ibu. Ya. Terus nanti kira-kira Bu Yuni akan mengajar materi tentang apa? Terus pada mata pelajaran apa? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajar mata pelajaran IPAS Bu di kelas 6 yang mengangkat materi sistem saraf. Kebetulan IPAS-nya yang pertama dibahas adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi kita harus mengenal tentang sistem atau rangka tubuh manusia, terutama pada sistem saraf. Begitu. Tentunya Bu Yuni sebelum melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran tadi kan sudah menyusun RPP ataupun sudah menyiapkan bahan ajar gitu. Ya, kira-kira Bu Yuni sudah menyusun RPP tadi, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yuni capai seperti apa? Kalau tujuan pembelajaran itu banyak sekali Bu, karena sistem saraf itu tidak hanya mengenal bentuknya saja tapi juga cara kerjanya. Nah, dalam pembelajaran saya kali ini di sini saya cantumkan ada yang namanya menguraikan sistem saraf. Jadi anak-anak bisa menguraikan sistem sarafnya itu apa saja. Kemudian ada mengidentifikasi peran sistem saraf tersebut dalam menggerakkan tubuh manusia. Kemudian ada menganalisis hubungan antara sistem saraf dengan tubuh kita secara keseluruhan. Seperti itu Bu. Berarti tujuan yang pembelajaran yang ingin Bu Yuni capai yaitu ada 3. Iya. Ya, seperti itu. Nah, tentunya dalam pembelajaran yang Bu Yuni lakukan itu ada area yang ingin dikembangkan Bu Yuni untuk siswa kedepannya. Kira-kira area yang ingin Ibu Yuni capai itu apa?
Baik, kalau karena ini menyangkut kalau masalah pengetahuan di sini kan sistem saraf. Jadi saya benar-benar pengen anak-anak itu mengetahui, bisa menjelaskan, bisa menguraikan, itu tadi seperti tujuan peran sistem saraf dalam menggerakkan tubuh dengan tepat. Kalau area tentang profil pelajar Pancasilanya, yang pertama adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada bergotong royong, nanti karena ada kelompok ya Bu ya, jadi harus ada itu muncul kolaborasinya seperti apa. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kemudian ada kreatif, seperti itu. Berarti yang paling utama itu anak nanti bisa bergotong royong, dan salah satunya itu berarti mandiri dan bernalar kritis. Ya, seperti itu ya Bu. Nah, dalam pembelajaran yang sudah Bu Yuni rancang, yang sedemikian rupa, kira-kira strategi pembelajaran yang Ibu lakukan itu apa? Di sini strategi pembelajaran saya mix and match. Bahasanya ya Bu, mix and match model pembelajaran, metode dan pendekatannya. Kalau modelnya saya lebih cenderung ke PBL. Kalau PBL itu kayak kita itu mengasih rangsangan atau stimulus ke anak biar mereka bisa memecahkan masalah. Kemudian metodenya ada tanya jawab, ada diskusi, presentasi, penugasan, dan berkelompok serta penelitian. Kemudian pendekatannya ada saintifik, berbasis masalah, dan tipek, seperti itu. Ini saya lebih dari model dan metode yang jenengan uraikan tadi ya, itu tadi saya lebih terkulik dengan penelitian. Ya, Kira-kira nanti dalam proses pembelajaran itu anak-anak dengan apa seperti itu? Penelitiannya kira-kira kegiatan anak itu tentang apa? nah, karena ini tadi saya modelnya menggunakan PBL. Ini sangat berhubungan sekali dengan penelitian. Kita di sini akan memberikan beberapa penelitian, terutama tentang sistem saraf. Nah, bisa menggunakan lilin dan juga korek api, nanti akan dipanaskan di tangan anak-anak, bukan disentuhkan ya Bu, cuma di sampingnya atau di areanya. Mereka merasakan panas atau tidak. Kemudian ada juga membawa es batu. Nah, es batunya nanti digenggam dengan waktu beberapa menit pakai stopwatch. Kemudian juga anak-anak akan berpegangan tangan dengan teman-temannya, tapi dengan genggaman yang agak kuat. Nah, dari situ mereka akan merasakan apa yang mereka rasakan melalui beberapa atau 3 penelitian tersebut, seperti itu. Ya, berarti nanti anak-anak juga selain berkegiatan kelompok, juga mereka dalam kegiatan kelompok itu akan melakukan penelitian secara bersama-sama. Gitu sekarang. Kira-kira anak sudah diberitahu enggak Bu? Apa yang harus dibutuhkan, apa yang harus dibawa ketika penelitian tersebut? Alhamdulillah untuk kelas 6 komunikatif Bu, sangat komunikatif sekali, karena sebelum mereka pulang pun saya bahas dulu yang besok saya ajarkan itu apa yang mereka pelajari. Jadi kebutuhan untuk besok belajar sudah terpenuhi, seperti itu. Seperti itu ya Bu. Selain tadi kan, kalau yang saya tahu, kita kalau pembelajaran secara berdiferensiasi itu membuat pembelajaran anak itu agar nyaman seperti itu kan, dan anak itu agar merasa interaktif kan, seperti itu. Nah, selain dengan kegiatan tadi, dengan kegiatan berkelompok, dengan kegiatan penelitian, kira-kira yang membuat anak itu menjadi semangat, membuat anak itu menjadi nyaman dalam proses pembelajaran, itu apa yang perlu dilakukan? Kalau menurut saya di kelas ini itu mereka lebih suka yang namanya SBK, karena mereka itu kalau ini yang saya alami selama bersama mereka ya Bu ya, itu kalau sudah lebih dari 1 jam, misal 1 jam mata pelajaran, mereka kayak
Bu, keju gitu. Kalau nggak gitu, itu Bu posisi duduknya itu kayak senderan gitu. Terus dan saya pernah itu di awal tahun ajaran baru saya kasih mereka angkat, mereka mau belajar seperti apa, yang mereka harapkan itu seperti apa, dan kebanyakan mereka menginginkan adanya SPG. Jadi yang kata panjenengan atau ini kawau berarti ada angket sebelum ajaran baru nggih, atau yang disebutnya asesmen awal nggih. Seperti itu. Terus itu pembuatan akan dilakukan apa? Ice breaking seperti itu di sela-sela pembelajaran. Iya. Nanti saya harus belajar ke panjenengan berarti ini. Ice breaking jenengan kathah soalnya. Enggak tahu ya Bu, soalnya kadang itu saya lihat anak gini ya Cak, anak-anak gitu. Iya Bu, anak-anak seneng. Itu yang terakhir itu paling seneng, mereka kayak kereta Bu. Saya suruh maju, mundur, samping belakang itu seneng. Ntar kalau ada yang geblek lah, klik gitu. Berarti gitu, niku saya setuju kalau sudah anak sudah mulai jenuh, memang kita harus punya inisiatif untuk membangkitkan mood anak atau membangkitkan rasa untuk pembelajaran lagi, bersemangat lagi kan seperti itu. Karena mood ya sangat diperlukan sekali ya Bu dalam pembelajaran, biar anak lebih masuk gitu sama kita. Oke, seperti itu. Nah, ini Bu Yuni. Tadi kan kita sudah berbicara dari depan apa yang ingin Bu Yuni, tujuannya ingin Bu Yuni capai seperti itu. Terus yang ini terus komitmen ke depan Bu Yuni seperti apa? Komitmen saya ya, karena pembelajaran juga menyangkut anak-anak dan basicnya saya guru juga banyak pengetahuan yang kurang tentang pembelajaran. Saya akan menggali lebih dalam tentang mereka maunya gimana, karena kalau pembelajaran terus anak kita itu nggak bisa chemistry-nya itu nggak ada, kita pun juga akan mengalami materi tidak tersampaikan dengan baik. Dan untuk mengetahui mereka itu seperti apa, bagaimana, saya pun juga akan melakukan hal yang sama seperti panjenengan, akan berkolaborasi seperti diskusi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah ataupun dengan yang di luar sekolah seperti itu. Jadi intinya Bu Yuni itu berkomitmen untuk terus melakukan perubahan seperti itu, kedepannya ke arah yang lebih baik, terus menjaga kolaborasi dengan rekan-rekan ataupun dengan kepala sekolah. Memang berkolaborasi itu sangat dibutuhkan itu. Mungkin tanpa adanya kolaborasi memang kita akan kesulitan seperti itu, tidak akan jalan, tidak bisa jalan sendiri. Nih Bu Yuni, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Setelah kita berbincang-bincang dari A sampai Z, Mas Fulun sudah lama tapi perasaannya kok masih sebentar atau kayak ada yang kurang gitu. Nah, perasaan Bu Yuni sekarang bagaimana setelah kita melakukan berbincang-bincang seperti ini? Saya lebih senang, saya lega karena saya sangat suka bertukar pikiran dengan teman ya. Karena dengan kita banyak komunikasi, berdiskusi, bertukar pikiran itu kita banyak sekali wawasan atau hal-hal yang belum kita ketahui jadi lebih tahu seperti itu. Memang benar Bu Yuni, kalau kita sering bertukar pikiran itu kita itu menemukan beberapa ide atau kita dapat beberapa masukan dari teman, itu kita jadi tahu apa kekurangan kita, apa yang mungkin bisa kita adopsi dari teman tersebut. Mungkin juga demikian juga contohnya saya nanti itu bisa adopsi dari Bu Yuni, apa yang sudah baik yang Bu Yuni lakukan itu nanti bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi bisa saling bertukar pikiran. Betul sekali Bu. Terima kasih Bu Yuni waktu pra observasi kita hari ini. Terima kasih karena sudah
meluangkan waktunya untuk kegiatan supervisi akademik kali ini, dan nanti saya mohon izin untuk melakukan pengamatan pada waktu Bu Yuni melakukan kegiatan pembelajaran, Ibu. Monggo Bu, dengan senang hati. Sami-sami. Terima kasih Bu Yuni. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima pelajaran setelah isi kakaknya. Sebelum kita mulai pembelajaran lagi, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hatinya masing-masing, ya. Berdoa mulai. Pasti sangat sakit ya. Ini aku bawakan obat untuk Karena tadi kami menunggu suatu drama atau cerita. Betul ya? Yang mana sudah lupa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sendi mati, sendi putar, sendi lurus, sendi engser, sendi pelana, sendi sekali lagi, sendi mati, sendi putar, sendi lurus, sendi engser, sendi pelana, sendi geser mata. Sebelumnya terima kasih Bu Dia sudah mau untuk berkolaborasi dengan Bu Atik dalam memenuhi tugas PI 5
coaching dan supervisi akademik pasca observasi teknologi jaringan media. Sebelumnya saya bertanya pada materi IPAS, oke. Dan topiknya mengenai sistem saraf. Sebelumnya anak-anaknya lompat kemarin apa saja lompat jumlahnya 16 lagi. Monggo berarti dengan teknik coaching melalui alur tirta, masih ingat ya? Monggo untuk coaching supervisi akademiknya dengan video satu dimulai. Saya persilakan pada panjenengan. Terima kasih atas waktunya. Jangan tahu konten lebih. Nanti kan kemarin kita langsung saja gitu. Kita yang kemarin sudah melaksanakan observasi gitu ini, terus sudah melakukan observasi juga. Kemarin saya mendampingi ini pada waktu proses pembelajarannya di TKS. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Bu Yuni sudah meluangkan waktunya sebagai sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas untuk CGP yang saya kasih. Langsung saja Ibu untuk kita nanti melakukan kegiatan pasca observasi. Ini juga sudah melakukan pembelajaran Ibu. Oke. Ibu ini bagaimana kesannya setelah melaksanakan pembelajaran? Pembelajaran itu sebenarnya sudah melakukan beberapa model, strategi pembelajaran maupun menggunakan media interaktif yang menarik. Tapi saya menemukan beberapa temuannya itu dalam berkelompok siswa. Karena anak-anak sekarang itu identik kalau bukan temannya, kalau dia merasa tidak nyaman, rasa bukan aku nggak mau keluar sama ini, itu tuh kalau kerja kelompok kurang efektif. Sedangkan kalau cuma sama itu saja, anak pun kan juga tidak berkembang, karena kenalnya hanya satu anak itu saja atau beberapa anak itu saja. Kalau saya itu yang saya temukan. Berarti kendalanya itu untuk pembagian kelompoknya ke anak gitu. Itu yang terkenal. Ini sama Desti. Iya, betul sekali. Setelah itu, bagaimana Bu Yuni melakukan kendala untuk itu bagaimana? Saya memberikan pemahaman, saya mendekati mereka karena sesuatu yang kebiasaan atau yang harus dibiasakan itu biasanya dari yang dipaksa. Kalau kita paksakan, kita dorong, mereka akan hati atau perasaannya akan, oh ternyata A ini juga gak selalu baik buat saya, yang B ini ternyata baik buat saya. Jadi kalau dipaksakan, sama dikasih pengertian dalam tanda kutip, kita maksanya ngasih pengertian, enggak sama, harus sama ini, bukan seperti itu. Dengan cara kita mendekati dia, memberikan pengertian Secara bisnis atau secara kelompok memberikan arahan. saya secara kelompok dulu Bu. Dalam nanti pas berkelompok saya amati, oh ternyata anak itu saya panggil sendiri, saya kasih pengertian. Selain itu pas saat kelompok juga saya kasih pengertian dan mereka masing-masing menerima teman. Itu tadi tentang masalah pembagian kelompok ini. Kalau untuk kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan itu ada kesulitan apa? Insya Allah itu masalahnya ya sesama anak. Kalau pelajaran ya saya berusaha ngasih setiap hari itu kayak makanannya berbeda, menunya beda, hari ini saya pakai ini, hari ini saya pakai ini. Jadi setiap hari saya mikir, ya Allah apa ya
mikir besok masak apa ya gitu loh Bu. Berarti itu menyajikan Iya. pembelajaran yang menarik untuk anak ya, Mother. Untuk mengatasi hal tersebut ibu Kalau gitu kan banyak ini kan ya juga sharing kan juga enak loh Bu, kalau ada teman-teman saya bisa ngobrol gitu. Nah, ngopi bareng. untuk katanya sudah untuk proses pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan rencana yang Bu Yuni sudah rencanakan? Saya beberapa rencana sama kenyataan. Kalau kita merencanakan ABC, ada yang kita laksanakan dengan biasa. Jadi apa yang namanya melihat situasi dan kondisi dari kegiatan pembelajaran, ini juga ceritakan hal-hal yang dilakukan yang yang betul merasa sudah puas atau itu sebenarnya saya belum merasa puas, tapi ada satu hal yang buat saya tertarik sama satu anak. Dia itu saya dulu pernah di kelas 4 itu, dia itu anaknya Mas Patung. Kalau apa ya, kalau nangis itu teriak gitu loh. Nah, sampai batuk-batuk. Bahkan kalau disapa dulunya, rekannya dulu cuma gitu aja. Tapi sekarang, alhamdulillah, kalau pas pas salin, kalau ditanya sudah bisa ngedit dokter, saya senangnya luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata anak itu apa yang namanya perkembangannya ada masanya gitu loh. Jadi itu yang buat saya senangnya, Masya Allah, itu di situ. Pas di kelas 6 nggak tampil banget, itu sudah senang Bu. Itu suatu pencapaian ya Allah. Kalau yang lain-lain saya belum merasa puas, masih punya kekurangan. Sekecil apapun sekecil kata-kata seorang siswa itu hanya menyapa gurunya saja itu apa ya, bagi guru itu sudah semua banget kan, luar biasa sekali teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tercapaian tujuan pembelajaran, apakah dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan itu yang tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai apakah sudah tercapai? Mungkin karena kondisi anak perkembangan atau pengetahuannya kan juga berbeda-beda, anak berbeda-beda. Jadi masih ada beberapa anak yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira pembelajaran yang sudah Bu Yuni lakukan kemarin itu ada yang kurang atau ada yang misalnya ada yang terlewatkan atau sudah sesuai dengan yang rencanakan Bu Yuni? Saya di detik terakhir karena terlalu fokus sama observasinya, karena mereka juga senang megang es. Saya lupa ngasih soal evaluasi, padahal itu sangat penting. Jadi di sini saya lupa, ya Allah, terus gimana? Tapi ya udah, bisa diulangi di lain waktu. Seperti yang saya itu nanti untuk rapor evaluasinya bisa dilakukan di lain waktu, manajemennya waktunya lebih ditata kembali terus hal-hal yang perlu ditingkatkan itu seperti apa? Saya berangkat selalu menyiapkan menu yang baru biar anakku nggak bosan. Kalau anak bosan itu aku
pelajaran itu terus aku kerjain itu terus Bu, bosen enggak mau Bu. Jadi yang selalu saya setiap hari saya harus ngasih ini terus saya harus kayak ada jurnal saya besok ini dan saya kayak punya target masing-masing anak kan berbeda itu karena itu bisa ini anak bisa ini saya pengen karena di kelas 6 output ya Bu ya output dan kalau di di luar kalau sudah output kan dirias di mana nah itu nama baik saya pengen kalau anak keluar nanti dia bisa membawa nama baiknya menjadi nama baik. Jadi ada target sendiri, misalkan anak nanti suatu saat kalau sudah keluar itu nanti bisa paling tidak itu bisa membawa dirinya lebih baik dan nama alma-maternya seperti itu. Ini tadi sudah selesai ikut kegiatan pembelajarannya. Terus untuk kira-kira yang akan dilakukan untuk pertemuan berikutnya seperti apa dari misalnya kan tadi sudah kekurangan atau kelebihan dari mengolah kata-kata saksi sekarang saya banyak sekali banyak sekali ya konten kreator itu menarik jadi saya kayak pengen kayak itu loh kayak medianya tuh menarik gitu siswanya jadi kalau bisa pembelajaran itu bukan hanya hari ini kita ingat besok lupa tapi ya kalau hari ini seterusnya juga harus ingat jadi kayak pembelajaran bermakna dan terus yang terbesar yang terima kasih Bu Yuni atas waktu yang sudah diberikan semoga dengan pasca observasi ini kita bisa saling ilmu dan sama-sama memperbaiki kualitas pembelajaran. Saya mungkin bisa banyak belajar sama-sama. Saya saya itu walaupun di sini itu tertua, tapi untuk pembelajaran itu kan saya pasti yang paling mudah sendiri menurut saya. Jadi malah saya itu banyak belajar dari beliau banyak ide-ide baru mulai dari bisa diterapkan di kelas saya nantinya. Katanya pilihan dalam arti yang bagus. Iya, alhamdulillah. Kita sama-sama nanti bisa berkembang, bisa maju, memajukan pendidikan di sekolah kita khususnya sama pendidikan di Indonesia. Terima kasih ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini dan berarti sudah menceritakan secara walaupun potong-potong tapi kayaknya saya bisa mengikuti seperti itu dari pembelajarannya. Bahkan saya mengambil makna bahwa pembelajarannya itu setiap hari pengennya beda. Nah, dengan menu yang berbeda supaya anak-anak menjadikan tidak merasa stagnan di situ aja, tapi terus seperti itu sehingga pembelajarannya menjadi bermakna. Ini tadi itu bagus sekali. Terima kasih Bu Yuni memberikan pembelajaran baru buat saya juga dan juga berbagi praktek baik nanti ya Mbak, karena saya itu juga
nyubi sekali di SD aku pinter sekali alhamdulillah sekali seperti itu. Terima kasih atas kolaborasinya belajar saya hari ini. Semoga nanti dalam selanjutnya tugas-tugasnya selalu diberikan kelancaran dan juga berkat dari kolaborasinya jenengan. Saya akhiri sari praktek coaching seperti si akademi hari ini untuk Suwati. Atas selanjutnya saya mengatakan ini panjenengan berdua, saya mohon maaf.